Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mulyani SPD MPD. Saya merupakan salah satu guru SMA N1 Gunung Talang. Pada saat ini saya sedang mengikuti calon guru penggerak angkatan 11. Saya berharap mudah-mudahan saya lulus dengan nilai terbaik. Terima kasih. SMA Negeri 1 Gunung Talang terletak di Jalan Solok Padang kilometer 10, Pasar Usang Nagari Cupak, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur tidak lupa kita ucapkan atas kehadiran Allah, karena berkat rahmat-Nya kita dapat berkumpul di sekolah yang kita cintai ini. Salawat beserta salam juga tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, di mana kita bisa mendapatkan atau berada pada zaman yang berilmu pengetahuan pada saat sekarang ini. Baiklah Bapak Ibu, yang terhormat kepada Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, kemudian yang terhormat kepada Bapak Ibu yang sudah hadir di ruangan ini guna untuk mengikuti acara diseminasi budaya positif kami sebagai CGP Angkatan 11. Perkenalkan Bapak Ibu, nama saya Eva Ofri Handayani dan di sebelah saya adalah Ibu Mulyati. Kami adalah CGP Angkatan 11 dari SMA Negeri 1 Gunung Talang yang akan memaparkan atau berbagi praktik baik yang telah kami dapatkan, ilmu yang telah kami dapatkan di pendidikan CGP ini. Baiklah Bapak Ibu, untuk tidak memperpanjang mukadimah, untuk bagian pertama tentang diseminasi budaya positif akan disampaikan oleh Bu Mulyati. Kepada Bu Mulyati kami persilakan. Terima kasih Bu Eva. Sebelum saya mulai, saya ucapkan terima kasih dulu kepada Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktunya untuk hari ini untuk menjadi peserta diseminasi budaya positif. Pada materi ini, topik yang akan kita bahas ada 5. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Yang ketiga, topik yang ketiga, keyakinan gelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Terakhir, topik yang akan kita bahas adalah restitusi. Itu 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Baik Bapak Ibu, kita masuk kepada materi. Pada saat ini kita akan membahas tentang perubahan paradigma. Kita persilahkan Bapak Ibu untuk melakukan berdua ini ya Bu ya. Berdua itu ada yang si A-nya, ada yang si B-nya. Arti berdua, ada A dan B, Anda dan teman Anda. Berarti yang duduk bersebelahan. Jadi silakan berdua. Sobeklah secari kertas kecil. Silakan Bapak Ibu ambil kertas dulu. Ada Bu Eva. Sobeklah secari kertas kecil. Jadi berdua-dua.
Yuk silakan. Berpasangan kalau ada pasangan, kalau enggak silakan berdua saja. Pak Ari dikasih apa pasangannya? Bu Nin. Ya, silakan Bu Nin, mana Bu Nin pasangan Bu Nin? Oke. Ya, silakan. Sudah disobek kertasnya. Setelah itu tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Jadi silakan tulis boleh benda atau sesuatu yang berharga menurut kita masing-masing. Suami. Boleh dituliskan Bu Pokoknya yang berharga, jangan suami ya. Yang berharga dituliskan jangan suami. Nanti ditekap kertasnya gimana nanti? Nanti direbut suaminya Iya. nanti Bu Putri. Sudah tulis? Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya, bisa kuat-kuatnya. Buatlah sebuah kepalan. Ini yang A. Ini kelompok yang A. Teman B, pasangannya tadi, akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara meminta Anda memberikan benda tersebut. B bisa membujuk, merayu, mengancam, menghardik, dan sebagainya. Yang penting kepala itu bisa dibuka atau bisa diambil. Silahkan pasangan masing-masing rayu pasangannya untuk mengambil apa yang dimiliki oleh si A tadi. Ayo Bapak Ibu, boleh dirayu-rayu temannya agar bisa membuka. Ya, silakan. Ada yang berhasil? Ada yang berhasil. Yang B ada yang berhasil? Ada dia. Siapa yang berhasil? Aceng, oh boleh ceng ya. Banter. Dan suami ditulis di situ berulang. Oke. Artinya ada yang berhasil, ada yang tidak, ada yang si A mempertahankan sekuat tenaga supaya tidak dapat oleh si B. Berarti kokoh dia ya. Oke. Pertanyaannya, apa yang terjadi dari kejadian tadi? Kira-kira apa hikmah yang bisa kita ambil dari peristiwa tadi? Yang si A-nya mempertahankan yang punya genggamannya, si B berjuang, ya kan, merayu dan sebagainya, segala usaha dia lakukan untuk bisa mendapatkan genggaman si A tadi. Kira-kira apa yang terjadi yang bisa kita ambil hikmahnya itu? Apa kira-kira? Silakan Bu Indri. Kita saling ketergantungan dan ternyata meraih itu tidak Tidak mudah merayu. Oke, saling ketergantungan ternyata kita ya. Dan merayu itu tidak mudah. Berarti mendapatkan sesuatu itu tidak dengan gampangnya ya, tidak dengan mudah. Tidak bisa dirayu ya. Oke, yang lainnya ada tidak yang memberi? Oke, Bu So. Bagus, luar biasa sekali ya. 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 Oh, berarti dua sisi terjawabnya. Sisi ada perbedaan. Jadi saling memberi, bergantian memberikan itu dengan berbagai cara supaya bisa saling memberikan, tapi tidak seperti dengan suami ya. jangan sampai kalau ada mau boleh diambil. dia mengambil ini. Saling berbagi dan saling menguntungkan dan merugikan salah satunya. Oke, berarti ada 3 versi itu ya. Yang pertama si A berjuang mempertahankan ya, pendiriannya kuat, tidak tergoyah dengan segala rayuan apapun. Sedangkan yang nomor 2 berbagi ya. Nomor 2 tadi berpendirian kuat. Berpendirian kuat. Enggak, kalau nomor 2 berjuang ya. Berjuang, dia berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkannya. Jadi kegigihan juga di sana itu. Kalau yang pertama keteguhannya, kokoh, dia tidak goyang dengan apapun rayuan. Yang kedua dengan pendirian yang kuat, berjuang semaksimal mungkin untuk memperjuangkan apa tujuannya. Sedangkan yang ketiga berbagi katanya ya, berbagi itu indahnya. Dengan syarat yang organnya jangan sampai terbagi kan itu. Karena ada sesuatu yang tidak bisa dibagi ya Bapak Ibu ya.
second kan gitu. Auzubillah min dzalik. Oke. Selanjutnya berarti kita paham ya Bapak Ibu ya dengan situasi yang ada tadi, ada dapat kita himah bahwa 3 kesimpulan tadi. Kita lanjut. Perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan, ilusi kontrol. Di sini ilusi kontrol mengontrol murid. Jadi bagaimana seorang guru bisa melihat, membaca, mengendalikan, mengontrol kan gitu situasi yang ada di minimal di kelasnya kan gitu, minimal yang berada di kelasnya. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksakan murid. Mengontrol ini bukan ultimatum ya nak ya, nak ya. Maaf ya, nak iya pula ya. Bapak ibu ya, sudah terbiasa nak ya dan mereka terpaksa pula seperti itu. Jadi pada dasarnya kita tidak dapat memaksakan murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukan. Nah, ini bagaimana kira-kira pemahaman kita ini? Pada dasarnya kita tidak dapat memaksakan murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Kita memberikan sebuah situasi atau kegiatan, sedangkan murid tersebut punya kebebasan untuk menolak atau tidak melakukan. Nah, bagaimana itu kira-kira Bapak Ibu? Pembukaan motivasi dari dalam. Berarti kalau kita ituruti kata-kata tadi, maka kita banyak akan melalaikan tugas. Anak tidak mau, kita diamkan saja gitu. Karena anak punya kebebasan untuk tidak melakukan sesuai dengan keinginannya, seperti filosofi Ki Hajar Dewantara, ya kan? Bahwa pendidikan berpusat kepada murid. Kita menghambakan kepada murid kan gitu. Kita menuntun bukan menuntut. Arti apa yang dikehendaki anak kita membimbingnya, menuntun tadi. Nah sekarang ada kata-kata bahwa kita tidak bisa memaksakan itu. Anak bisa mengatakan tidak, saya tidak bisa. Seperti itu kalimatnya itu ya. Nah bagaimana kira-kira itu? Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kira-kira bagaimana pemahaman kalimat ini? Bagaimana Pak Ali dikira? Iya. Ini kan paradigma perubahan ya Bu. Iya. Biasanya kita kan untuk ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah adalah membuat mereka. Selama ini kita menganggap bahwa kalau kritik atau membuat siswa ini bersalah itu dapat menguatkan siswa kita. Padahal kalau dari teori kontrol ini sebenarnya salah ya. Sebenarnya menguatkan kritik atau kesalahan kontrol ini malah menunjukkan kepada identitasnya gagal di sini. Jadi ini yang harus berubah paradigma selama ini. Jadi mereka itu harus belajar untuk selalu berpikir kalau saya ada salah berarti saya tidak bisa. Karena untuk kedepannya inilah yang harus berubah. Di kesalahan itu merupakan tantangan ke depannya ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau biasanya kalau tidak bisa habis sudah sampai di situ ya. Saya tidak bisa habis. Sedangkan untuk paradigma baru sekarang tantangan bagi kita untuk memperbaikinya ya, bahwa itu identitas baru mereka, bahwa dengan adanya kesalahan atau ketidakmampuan mereka menunjukkan bahwa sebenarnya mereka harus lebih menggali lagi potensi-potensi yang ada pada mereka dan memperbaiki kesalahan-kesalahan yang sudah terjadi atau yang sedang dialami. Mungkin gitu ya Bapak Ibu ya. Kita lanjut. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perbuatan tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut dalam jangka waktu tertentu. Kemungkinan murid tersebut akan menyadari
dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat guru untuk berusaha. Apa maksudnya itu Bapak Ibu? Siapa bisa memberikan sebuah argumentasinya? Penguatan positif atau bujukan. Jadi ini penguatan positif atau bujukan terhadap murid kita, ya kan? Yang mungkin melakukan kesalahan atau melakukan kelalaian dalam proses PBM-nya atau dalam perilakunya sehari-hari. Mana pikiran Bapak Ibu? Tapi kita memberikan penguatan di sini. Dan tindakan-tindakan dari si murid tadi, anak kita tadi, berkemungkinan berulang terjadi. Mungkin dia terlambat, mungkin besok terjadi lagi, terlambat lagi. Bagaimana kita menguatkan bahwa peristiwa atau kegiatan yang mereka lakukan itu adalah salah? Dengan syarat, dengan tidak memberikan deskripsi bahwa itu perbuatan yang mengubah karakternya atau prinsip hidupnya. Kira-kira gimana itu? Jadi kata kuncinya di sini ada bujukan Bapak Ibu ya. Jadi tindakan-tindakan yang dilakukan oleh siswa kita atau bermasalah tadi, kita bujuk dia melalui bujukan penguatan kita bahwa mungkin bahasanya seperti ini, jangan dilakukan lagi nak, kayak gitu. Kita manusia biasa saja itu melakukan kesalahan, tetapi kesalahan tidak berulang-ulang kejadiannya. Besok jangan terjadi lagi. Jadi itu ya Bapak Ibu ya. Kita lanjut. Yang keempat. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Ini ilusi yang keempatnya atau kontrol teori yang keempatnya, bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Apa maksudnya itu Bapak Ibu? Kira. Iya. Bisa Pak Ari bantu Pak Ari? Selama ini kan kalau di sini kan bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi kita karena kita dulu, jadi kita ambil yang dewasanya dulu, yang anaknya bagian. Tapi selama ini kita menganggap bahwa guru itu bisa memaksakan kehendak pada murid. Tapi ternyata paradigma itu harus dirubah karena melihat dari kontrol ini bahwa orang dewasa itu solusinya tidak harus memaksakan itu. Ya, istilahnya mereka memiliki tanggung jawab kalau muridnya harus ini, harusnya tidak, semuanya tergantung kepada murid. Berarti kita harus merubah pandangan kita ya Bapak Ibu ya. Yang dulu mungkin pandangan dari guru tradisional, kita penguasa kelas, kita punya hak otoriter untuk mengatur pemerintah di kelas kita. Dengan teori kontrol ini, paradigma baru, maka kita tidak sifatnya mengintimidasi, tidak menuntut. Kalau bahasa Ki-Hajar Dewantara kita pakai itu, tidak menuntut, tapi menuntun anak kita. Ibaratnya menuntut seperti tongkat Bapak Ibu ya, mengarahkan, mengimbangi langkah kaki anak murid kita supaya seimbang, tidak jatuh ke depan, tidak jatuh ke belakang. Itu yang menuntun supaya murid kita dengan merasa nyaman mencapai tujuan pembelajaran mereka. Kira-kira paham ya Bapak Ibu ya? Kita lanjut. Perubahan paradigma simulasi respon teori kontrol atau teori pilihan. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Ini ada dua perbandingannya Bapak Ibu. Yang pertama stimulus respon, yang kedua teori kontrol atau pilihan. Coba kita lihat satu-satu dulu. Itu stimulus respon. Yang pertama, kita mencoba mengubah orang
agar berpandangan sama dengan kita. Stimulus respon. Yang kedua, jadi kita ulang Bapak Ibu. Kita lihat yang sebelah kirinya, stimulus respon. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sedangkan teori kontrolnya berusaha memahami, berbeda ya Bapak Ibu ya, memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kalau yang stimulusnya mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sedangkan yang teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Berbeda itu Bapak Ibu ya. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sedangkan teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Berarti tujuannya bisa jadi buruk, bisa jadi baik. Karena tujuan ini kita kan berbeda-beda. Yang ketiga, orang lain bisa mengontrol kita. Stimulus responnya, orang lain bisa mengontrol kita atau mengontrol saya. Teori kontrolnya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri sendiri. Arti kalau stimulus respon ini ada pihak orang lain, pihak ketiga atau pihak kedua yang bisa mengatur pola tingkah laku kita. Sedangkan yang teori kontrol, kita punya kuasa atas diri kita sendiri tanpa intimidasi dari orang lain. Yang berikutnya, stimulus responnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Jadi pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Teori kontrolnya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Maksudnya begini Bapak Ibu, pemaksaan pada saat bujukan gagal, suatu peristiwa yang sudah salah atau tidak benar kita perbaiki, tidak mau, maka di sanalah dilaksanakannya pemaksaan. Sedangkan kolaborasi, konsensus itu ada demokrasi, musyawarah. Konsensus itu musyawarah. Ada dua pihak terjadi interaksi membicarakan bagaimana hal tersebut bisa tidak terjadi lagi. Ada diskusi mungkin, ya kan, antara kedua belah pihak supaya hal tersebut mungkin bisa diperbaiki. Yang terakhir, model berpikir menang kalah. Sedangkan teori kontrolnya, model berpikir menang-menang. Tapi kalau yang si stimulus respon ini, berarti ada orang yang tersakiti bahasa kasarnya ini. Ada yang menang, ada yang kalah. Berarti kan otomatis ada yang merasa dirugikan. Sedangkan yang stimulus kontrol karena sifatnya kolaborasi dan konsensus, maka kedua-duanya merasa nyaman dan menang mungkin. Ya, Bapak Ibu? Oke, kita lanjut. Bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Bagaimana itu Bapak Ibu? Sedangkan Stephen R. Covey atau Principle Center Leadership mengatakan bahwa bila kita ingin berbuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Nah, gimana kira-kira Bapak Ibu pemahamannya? Berarti penekanan ini kan dari kita ini. Bagaimana pola pikir kita, pandangan kita memandang di sekitar kita. Sedangkan yang teori yang pertama tadi, kita mengubah, ya kan? Kita memaksa pihak tertentu untuk merubah perilaku mereka. Sedangkan yang kedua, pandangan kita yang berubah, bagaimana kondisi dan situasi yang ada di depan kita. Ya gitu Bapak Ibu. Kita lanjut. Jadi kita lanjut, ada pertanyaan Bapak Ibu kira-kira? Aman ya? Kalau ragu boleh langsung ditanyakan Bapak Ibunya. Disiplin
positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Jadi ada dua tokoh yang luar biasa terhadap dunia pendidikan kita. Yang pertama, Bapak Ki Hajar Dewantara. Beliau menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, di situ harus ada disiplin yang kuat. Di mana ada kemerdekaan, di situ harus ada disiplin yang kuat. Sedangkan Lian Kosen, disiplin dalam bahasa Latin artinya belajar. Nah, kira-kira siapa Bapak Ibu yang bisa memberikan gambaran bagaimana maksudnya ini? Di mana ada kemerdekaan, di situ harus ada disiplin yang kuat. Nah, sebelum kita tunggu Bapak Ibu memberikan pandangannya, ini sedikit sebagai gambaran mana dulu merdeka Indonesia atau Jepang Bapak Ibu? Dulu Indonesia merdeka Bapak Ibu ya. Anggaplah sekarang dengan adanya bom 2 kali di Jepang, di mana itu Bapak Ibu? Nagasaki dan Hiroshima. Kan hancur. Boleh dikatakan 90% negaranya kan hancur. Ya kan, dengan porak-poranda dengan bom itu. Tetapi kenapa mereka luar biasa majunya daripada negara-negara lain? Kira-kira apa kelebihan kira-kira yang bisa kita ambil di sana? Sikap menghargai guru, satu, bagus Ibu. Apa lagi? Etos kerja. Apa lagi Bapak Ibu? Keinginan yang belajar yang kuat. Apa lagi? Kalau saya kan salah satu penggemar drakor juga ini Bapak Ibu, dan film-film Jepang. Yang saya ambil di sana adalah disiplinnya luar biasa Bapak Ibu. Disiplinnya sangat luar biasa. Cobalah kita lihat di Jepang itu filmnya. Ya kan, jam pagi itu jam kerja. Seperti semua dia jalan itu. Ya kan? Pas pulang coba pula lihat. Pas jam kerja tak satu pun manusia yang ada di jalan raya kecuali mobil dan kendaraan. Berarti dia disiplin menggunakan waktu. Maka kita belajar dari pendapat Ki Hajar Dewantara yang sudah memberikan argumentasi pendapatnya tentang disiplin. Maka ini luar biasa sebagai rujukan bagi kita guru untuk melaksanakan tugas kita. Di mana ada kemerdekaan, di situ harus ada disiplin yang kuat. Nah, gimana kira itu? Bu Indri? Bisa Ibu? Oke, terima kasih Bu Indri. Sama-sama kita dengar ya Bapak Ibu ya. Kita lanjut. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid tanpa imbalan, penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan murid-murid yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Motivasi intrinsik ini mana Ibu? Bapak? Dari dalam. Jadi motivasi yang berasal dari dalam diri anak murid kita. Sedangkan yang ekstrinsik yang berasal dari luar murid kita. Nilai-nilai kebajikan universal adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Silakan boleh minta tolong Ibu isi membacakan yang 5 ini profil ini mana ya? Profil pelajar Pancasila kita ini. Silakan isi.
ada 6 dari profil pelajar kita. Yang pertama itu beriman, yang kedua yang kedua mandiri, yang ketiga mengawan bisnis, dan yang keempat global, dan yang terakhir itu kreatif. Sudah sama-sama kita dengar ya Pak Ibu, dan ini bukan hal yang baru ya, karena di proyek juga sudah kita lakukan. Kira-kira inilah nilai-nilai kebajikan universal. Silakan nih Bapak Ibu dilihat nilai-nilai kebajikan universal itu. Mulai dari peduli, terus terangan, sampai nanti pengertian ya. Jadi peduli, banyak Bapak Ibu ya nilai-nilai kebajikan universal yang sebenarnya dalam keseharian kita sudah kita temui nih ya, dan sudah kita lihat pula dalam prakteknya dalam kehidupan sehari-hari anak-anak kita di sekolah. Kita lanjut. Untuk selanjutnya kami serahkan kembali kepada Ibu Eva. Baik, alhamdulillah, terima kasih Bu Mu sudah menjelaskan mulai dari pemaparan awal tentang genggaman tangan atau teori kontrol sampai yang terakhir. Oke Bapak Ibu, baiklah kita lanjut ke teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Nah, teori motivasi ini, motivasi seperti yang sudah dikatakan oleh Bu Ruspa tadi, ada intrinsik. Intrinsik itu berarti motivasi yang berada dalam dirinya. Kemudian ada motivasi eksternal atau yang terjadi pada dari luar. Jadi ada motivasi misalnya bisa berupa, tadi ada kita membahas penghargaan juga, bujukan juga, itu motivasinya masih eksternal ya Bapak Ibu, belum ada dalam diri si peserta didik kita tadi. Nah, ini ada teori motivasi, itu ada 3, terbagi menjadi 3. Yang pertama masih motivasi eksternal, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, kalau seperti ini kasusnya kira-kira Bapak Ibu pernah mengalami? Pernah? Kira-kira apa kasusnya dalam kelas Bapak Ibu? Asal pergi ke sekolah dengan alasan pada di rumah banyak pekerjaan yang sawah, dan bantu mereka rumah ada yang Oh ya, baik, Bu Ruspa mulai jawabannya. Berarti masih ada ya murid kita yang ingin ke sekolah, motivasinya kenapa ke sekolah? Karena kalau di rumah Bu, saya ini Bu disuruh sama mama saya cuci piring, nyapu, nah seperti itu. Kan lebih baik saya ke sekolah. Padahal di hari libur pun mereka ingin ke sekolah ya Bu Ruspa ya. Cari kegiatan di sekolah, selain dapat uang jajan juga, mereka terhindar dari pekerjaan rumah. Kemudian yang kedua, ini adalah untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Nah, ini juga sama seperti kasus murid tadi yang ke sekolah untuk mendapatkan uang jajan, berarti ada imbalannya. Ini motivasi eksternal juga. Nah, kalau seperti ini biasanya anak-anak yang memiliki motivasi eksternal di sekolah, biasanya mereka itu terkadang agak malas untuk belajar di kelas. Nah, seperti itu. Ya, karena kalau motivasinya memang berbeda ya, bukan untuk belajar. Kemudian ada yang motivasi terakhir, motivasi menghargai diri sendiri. Saya ingin menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Tetapi banyak juga anak-anak kita di sini yang memang memiliki motivasi internal, yaitu mereka datang ke sekolah karena mereka ingin mencapai cita-citanya, karena mereka sudah tahu cita-citanya seperti apa dan ingin masuk ke perguruan tinggi apa. Jadi mereka muncullah dalam dirinya untuk rajin ke sekolah dan belajar. Nah, ini Bapak Ibu hukuman. Kira-kira menurut Bapak Ibu hukuman itu bagaimana sih? Atau kasusnya juga boleh di sekolah? Hukumannya ada Bapak Ibu? Atau Bapak Ibu pernah nggak memberikan hukuman kepada murid kita selama mengajar? Murid kok udah mulai senyum-senyum ini, sepertinya pernah. yang terlambat datang ke sekolah dalam hari yang disuruh jalan jongkok. Disuruh jalan jongkok, ini kebetulan boros tim disiplin, jadi terlambat kamu harus jalan jongkok, suka tidak suka, mau tidak mau, kata boros kan. Nah, jadi hukuman itu bisa, apakah itu ada dalam programnya boros kan? Ada dalam program sekolah jalan jongkok, tertulis tidak? Oh tidak. Nah, berarti cocok ini ya borosnya pengertiannya. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba, jadi spontan saja. Apa yang teringat saat itu, nah diberikanlah anak. Padahal anak yang besok
mungkin Bu Ruswa sedang moodnya sedang baik, beda lagi ini. Ya udah kami nyiram bunga aja atau bagaimana, kan lebih ringan hukumannya. Nah seperti itu. Jadi murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman itu bersifat satu arah atau sepihak, hanya dari guru saja, bukan berdasarkan kesepakatan. Lanjut Bapak Ibu, kita ke konsekuensi. Kira-kira apakah berbeda konsekuensi dengan hukuman? Ya beda ya, pasti beda. Kira-kira nih Bapak Ibu, konsekuensi itu apa? Atau contohnya boleh? Ya Bu Nila? Ada kayak perjanjian antara prinsipal, kalau misalnya pakai ini kamu pakai ini. Ah ya, betul sekali ya Bu Nilam ya. Berarti Bu Nilam, perjanjian di awal Bu Nilam biasanya mengadakan yang konsekuensi ini ya daripada hukuman. Nah berarti ada perjanjian di awal dengan siswa atau dengan murid yang sudah disepakati. Berarti dia tahu, oh saya ternyata salah nih. Nah harus konsekuensinya ngapain ya, kemarin kata ibu, oh ya ini yang sudah kita sepakati. Nah seperti itu. Nah ini perbedaan antara hukuman dan konsekuensi bisa kita baca bersama. Jadi hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan, yang harus terjadi, kemudian membuat anak sakit fisik ataupun hati. Jadi mungkin yang disuruh berjalan jongkok oleh Bu Ruswa tadi sudah kakinya sakit, hatinya sakit juga kan? Dihibukkan lagi. Nah sakitnya tuh di sini. Ya mungkin udah tamat pun mereka, dari sini. Iya, masih ingat ketika ketemu lagi sama Bu Ruswa, oh ya ini Bu Ruswa yang suruh saya jalan jongkok waktu itu. Nah seperti itu ya Pak Ibu. Jadi anak itu sebenarnya membenci kedisiplinan, kemudian berupa paksaan, mendorong anak mengikuti diri sendiri, konsep diri yang buruk, dan anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Jadi ujung-ujungnya dia bakalan bohong gitu, padahal dia mungkin terlambat karena telat bangun. Dia bilang mungkin ke guru PK, oh ini Bu angkotnya susah atau bla 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 segala macam, seperti itu ya. Jadi nanti akhirnya si siswa itu akan marah, muncul rasa bersalah, dipermainkan dan merasa tidak dihargai. Nah berbeda dengan konsekuensi yang sudah disepakati seperti yang dikatakan oleh Bu Nia tadi. Konsekuensi itu adalah sesuatu yang harus terjadi karena si anak sudah tahu nih apa yang akan terjadi kalau dia melakukan sesuatu. Kemudian membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Hal ini juga membuat anak walaupun setelah disepakati, tapi si anak tadi memang merasa tidak nyaman juga karena dia mendapatkan konsekuensi dari apa yang diperbuatnya. Tapi ini dalam jangka pendek, mereka bisa memahami pada saat nanti, oh ini kan sudah kesepakatan, sudah perjanjian. Nah seperti itu Bapak Ibu. Kemudian anak menghargai disiplin. Ini stimulus, ada tanggapan. Kemudian mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri, konsep diri yang baik. Kemudian anak belajar mematuhi peraturan, dan kehilangan hak dibuat tidak nyaman diasingkan untuk sementara. Tapi kan ini sudah berdasarkan kesepakatan, jadi lambat laun mereka akan mengerti dan menerima. Nah, ini ada beberapa tindakan guru. Mari kita buat bersama Bapak Ibu. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena dia terlambat sekolah. Kira-kira ini hukuman atau konsekuensi? Oke, kita lihat. Oke, betul. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Kita cek. Oke, betul. Jadi kita semua udah bisa ya membedakan mana hukuman dan konsekuensi. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Ini untuk COVID mungkin ya Bapak Ibu ya. Oke, hukuman juga, betul. Wajib mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Nah, kita lihat. Oh ya betul, konsekuensi karena ini dia bertanggung jawab ya Bapak Ibu. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Ya, betul, konsekuensi. Lanjut, murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Oh ini salah. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu maksudnya. Ini konsekuensi. Nah, hukuman. Yang terakhir, yang berikutnya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Oke. Ini konsekuensi karena dia dalam PJOK ya Bapak Ibu. Mungkin kalau dalam mata pelajaran matematika dan mata pelajaran saya itu jadi hukuman ya, seperti itu. Iya, karena dia terlambat. Iya, tidak pemanasan ya. Nah, sekarang kita masuk ke restitusi.
Nah, apakah itu restitusi? Sebenarnya yang modul saya pelajari kemarin, saya sangat tertarik ini dengan restitusi ini. Kenapa begitu? Nah, restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi kita bukan menjudge anak itu ini salah loh, nah bukan seperti itu. Tapi ini dengan lebih ke berdialog, kita berdialog, menggali dan memunculkan bahwa mereka menyadari bahwa yang mereka lakukan itu salah gitu. Kemudian sehingga mereka bisa kembali kepada diri mereka dengan karakter yang lebih kuat lagi. Jadi karena mereka tahu itu salah, besok dia tidak mengulanginya lagi. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif seperti yang saya sebutkan tadi. Kita berdiskusi dan berkolaborasi dengan murid untuk mencari solusi dari masalah mereka. Jadi kita hanya menggiring mereka mengeluarkan pendapat, kira-kira solusi apa sih yang dilakukan atau yang harus mereka laksanakan jika mereka bermasalah seperti ini. Nah, seperti itu. Nah, kita lanjut. Nah, ini 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan menebus kesalahan, karena biasanya di pengalaman sehari-hari kita fokus pada sikap penebusan kesalahan ya Bapak Ibu. Misalnya mereka bertengkar, ada siswa yang bertengkar, kemudian misalnya sempat dia memukul, nah konsekuensinya kamu ganti biaya pengobatan, seperti itu. Biasa kita dengan ekspresi, dengan cara menunjuk, nah seperti itu bukan restitusi, tapi itu lebih ke hukuman. Nah, yang ini jadi bukan fokusnya, kita bukan menebus kesalahan, tapi belajar dari kesalahan, nah seperti itu. Kemudian yang kedua, ini bisa memperbaiki hukuman. Sama seperti yang siswa berantem tadi, kalau misalnya hanya mau sebatas membayar biaya pengobatan, kira-kira hubungan antar mereka berdua baik nggak Bapak Ibu? Misalnya nih, Ibu Serli dengan Ibu Indri berantem, kemudian Bu Indri mengantar Bu Serli, kemudian kata gurunya, ini misalkan masih siswa ya Bu ya, misalkan kata gurunya, ayo Indri kamu bayar biaya pengobatan Serli karena sudah terluka tubuhnya. Nah kira-kira dengan seperti itu ya mau tidak mau ini tadi membayar. Akan tetapi apakah hubungan Indri dengan Serli itu kembali membaik? Nah tentunya tidak. Nah seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi tidak seperti itu. Kalau restitusi ini memang dari kita gali dari dirinya Indri tadi untuk menyiapkan solusi apa. Oh saya harus membayar biaya pengobatan Bu, saya harus ini. Oke, nanti kan dia minta maaf. Nah dengan begitu hubungannya akan kembali baik. Jadi ini berupa tawaran ya, bukan paksaan. Jadi ya memecahkan masalahnya gitu. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Kemudian yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar dari yang mendasari tindakan. Kemudian karena tidak mungkin kan tadi Indri tadi menampar Serli tadi tanpa ada penyebabnya, nah seperti itu. Kemudian restitusi diri adalah yang paling baik, dan restitusi fokus pada karakter bukan tindakan, dan fokus juga pada solusi. Kemudian setelah murid itu baik, kembali ke karakter awalnya, dia dikembalikan lagi kepada kelompoknya tanpa diasingkan. Kita lanjut ke keyakinan kelas. Bapak Ibu sudah melakukan keyakinan kelas di sekolah sebelum PDM? Sebelum awal semester sudah ya? Nah sepertinya sudah. Kira-kira bagaimana Bapak Ibu untuk membuat keyakinan kelas ini awalnya gimana? Ada yang Bapak Ibu yang bisa menceritakan? Bu Putri ada keyakinan kelas Bu Putri? Nah, bagaimana Bu Putri membuat sebuah keyakinan kelas di awalnya? Awalnya minta ke siswa, jadi kita bikin keyakinan kelas. Jadi kalau dari belum masuk kita pakai ini. Jadi disepakati bersama. Yang pertama yang mereka isi waktu itu tidak rela, pokoknya dia masuk sebelum ibu masuk. Nah, itu sepakati yang pertama. Yang kedua kayak tapi juga masuk menjaga yang pertama menjaga kebersihan. Pas itu masuk kelasnya udah bersih dan mengumpulin sampah dan Baik, terima kasih Bu Putri. Ya betul sekali Bapak Ibu. Kita pertama menanyakan dulu kepada mereka kira-kira mereka ingin kelas yang seperti apa. Nah ternyata mereka dari diri mereka sendiri masuk katanya ingin tepat waktu. Berarti sebelum Ibu Putri masuk mereka juga sudah masuk. Kemudian juga menjaga kebersihan.
Nah, dari keyakinan kelas itu kita bisa menggunakan segitiga restitusi ini kepada siswa. Kita tanyakan kembali ke keyakinan kelasnya, kemudian bagaimana mereka menerapkannya. Ini sudah. Nah, mengapa tidak peraturan kelas saja? Kenapa harus keyakinan kelas? Coba kita lihat bersama ini, Bapak Ibu. Ya, Bang. Ya, ini linear dengan hukuman dengan konsekuensi tadi ya, Bu. Memang kalau peraturan hanya sepihak dan keyakinan kelas itu kita dua belah pihak, seperti ini. Nah, keyakinan ini juga merupakan suatu nilai-nilai yaitu nilai kebajikan universal yang telah kita sepakati bersama. Ini bisa menumbuhkan motivasi intrinsik dari diri siswa tadi, seperti tadi tidak terlambat masuk kelas, atau kalau berada, kita kan kalau keyakinan kelas harus kalimatnya positif ya Bapak Ibu ya. Jadi kalimatnya tidak terlambat masuk kelas, bukan seperti itu, tapi mungkin lebih ke masuk kelas tepat waktu, lebih dulu di dalam kelas sebelum ibu guru masuk, seperti itu. Nah, ini juga merupakan kira-kira nilai yang terkandung dalam kalimat itu apa Bapak Ibu? Nilainya bisa komitmen, tanggung jawab, saling menghargai, kemudian masuk juga disiplin. Nah, sebenarnya ini tuh kata lain, keyakinan kelas itu kata lain dari peraturan atau tata tertib sekolah. Tapi kan biasanya tata tertib sudah aja begitu saja. Tapi kalau keyakinan ini disepakati atau disusun. Mungkin nanti yang berusaha sebagai tim disiplin bisa keyakinan kelas dijadikan keyakinan sekolah, mungkin tidak tata tertib mungkin yang diuruskan. Mungkin bisa ya. Nah, ini peraturan. Nah, peraturan kan dari kalimatnya sudah berbeda ya Bapak Ibu, peraturan dengan keyakinan kelas. Nah, kalau peraturan ini selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah, lebih seperti memaksa seperti itu. Nah, kalau keyakinan kelas berarti bertanggung jawab. Berarti bertanggung jawab itu bertanggung jawab mengembalikan buku ke tempatnya. Kemudian peraturan yang kedua ini dilarang mengganggu orang lain. Berarti bisa kita ubah menjadi keyakinan kelas, yaitu menghormati orang lain. Ini yang tadi sudah dikatakan oleh Bu Putri juga, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Jadi ini bisa menghormati orang lain dan berkomitmen. Dilanjutkan, dilarang melakukan kekerasan. Berarti ini nilai-nilai universalnya adalah keselamatan, kemudian menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, berarti kan nilai universalnya untuk kesehatan si murid itu sendiri. Bergantian atau meneguh giliran berarti bersabar dan juga menghormati orang lain. Menggunakan masker ini kesehatan atau keselamatan. Yang terakhir, jangan berada di kelas atau koridor, ini juga terkait dengan keselamatan dan keamanan. Nah, nah ini dapat kita simpulkan. Jadi mulai dari peraturan kelas yang awalnya kita mengadakan peraturan kelas. Nah, sebaiknya, karena tadi kan di awal sudah disampaikan oleh Bu Mo, kita harus perlahan-lahan mengubah pola pikir kita mengenai murid kita, kemudian lingkungan sekolah kita, lingkungan belajar kita, dan nanti mengubah pola pikir kita tentang dunia. Jadi peraturan kelas ini kita ubahlah menjadi keyakinan kelas. Nah, dari keyakinan kelas, kalau bisa nanti keyakinan sekolah, muncullah lingkungan yang positif dan nanti muncullah budaya yang positif. Demikian Bapak Ibu, mungkin untuk materi selanjutnya ini akan dijelaskan kembali oleh Bu Nur. Kepada Bu Nur dipersilakan. Terima kasih Bu Irma. Kita lanjut ya Bapak Ibu ya. 5 kebutuhan dasar manusia. Ini di slide nampak ada 5 kebutuhan manusia. Yang pertama bertahan hidup, yang kedua kasih sayang dan rasa diterima, yang ketiga penguasaan, yang keempat kebebasan, yang kelima kesenangan. Coba Bapak Ibu lihat di bawah bolanya itu, yang bertahan hidup itu kemana arahnya Bapak Ibu? Makanan. Kebutuhan apa makanan biasanya? Kebutuhan dasar, kebutuhan pokok kita manusia. Makan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan stabil. Itu pokok bagi kita itu.
Yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, dan menjadi bagian. Jadi kita di Gunung Talang menjadi bagian dari SMA Negeri 1 Gunung Talang. Yang ketiga, penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, dan berprestasi. Yang keempat, kebebasan. Di sini ada mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal-hal yang baru, mampu mengendalikan. Terakhir, kebutuhan manusia, yaitu kesenangan. Apa kesenangan salah diantaranya? Bermain. Kita butuh bermain ya Bapak Ibu. Bermain, humor, dan antusiasme, tertawa. Bagaimana kalau kita ice breaking sebentar Ibu? Yang duduk sebentar itu. Iya. Ya, silakan coba kita sama ice breakingnya tadi itu Eva. Kita bersama kan? Oke, baik Bapak Ibu, ini SPP digelar semuanya sore dan sedang Karena ini termasuk 5 kebutuhan dasar manusia Bapak Ibu, kesenangan, ada bermain. Jadi kita belajar juga ada bermainnya sedikit. Gini Bapak Ibu, mungkin nanti Bapak Ibu bisa berpasangan kembali seperti yang di awal. Karena kami suka berpasangan. Silakan berdiri Bapak Ibu. Boleh berdiri ibu-ibu, berpasangan. Oh ya, pijit-pijit dulu sebentar. Nah, oke. Kita akan bermain nanti. Di antara Bapak Ibu, boleh Bapak Ibu letakkan, boleh pena, boleh HP, boleh kertas, boleh terserah saja di antara Bapak Ibu letakkan seperti ini. Kita bermain Bu. Boleh, boleh. Kita main. Nanti kalau misalnya saya bilang klak, nanti tepuk 2 kali. Kemudian tepuk meja 2 kali. Nanti Bang ambil rebut penanya ini. Kita mulai Bapak Ibu. Klak, 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 klak. Bum bum. Klak. Bang. Karena saya kasih instruksi jadi saya takut. Nah, ayo Bapak Ibu, bum bum. Klak, klak. Klak, bum. Bum bum. Klak. Klak. Bum. Bang. Oke, Bapak Ibu, terima kasih. Kita bisa duduk kembali. Nah, kita lanjutkan kembali. Oh ya, minum tadi belum datang lagi Bu Indri? Oh belum. Sudah haus Bapak Ibunya sepertinya. Cepatan. Nah Bu, dilanjutkan lagi. 5 posisi kontrol Bapak Ibu. Sini ada 5 yang tadi penghukum, 2 pembuat merasa bersalah, 3 teman, 4 pemantau, dan 5 manajer. Penghukum, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan kepada muridnya. Guru menerapkan posisi menghukum akan berkata, patuhi aturan saya. Ini pernah kita lakukan Bapak Ibu tanpa sengaja ya Bapak Ibu ya. Selalu yang terakhir selesai. Guru seperti ini senantiasa percaya bahwa hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu dengan cara dia. Arti ini otoriter ini Bapak Ibu ya. Berikut membuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan dengan membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Contoh bahasanya itu berapa kali Bapak harus memberitahukan lunak. Arti ini sudah levelnya agak lunak ini ya. Berapa kali kamu sudah melakukan kesalahan nak? Gimana cobanya kalau orang tua kamu tahu akan perbuatan ini? Yang ketiga teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid.
namun akan tetap berupaya mengontrol melalui persuasif. Jadi himbauan-himbauan mungkin, contohnya ayah bantulah demi bapak ya. Ayah ingat tidak ada bantuan bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Nanti ibu bantu bereskan. Itu hubungan berbentuk teman ya. Pemantau, berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi memantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Apa contohnya? Apa yang telah kamu lakukan? Jadi tekanan itu, apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa dari perbuatan yang kamu lakukan? Terakhir, manajer. Pada posisi terakhir ini, manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu berdasarkan bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Apa kira-kira yang biasanya yang terlontar oleh guru atau bapak guru? Apa yang kamu yakini? Kembali kepada keyakinan kelas, karena berujuk kepada perilaku tadi. Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Nah, ini beberapa contoh. Penerapan 5 posisi kontrol. Siswa tidak memakai atribut lengkap pada saat upacara bendera. Hormat pada bendera 1 jam. Kira-kira masih kita lakukan itu Bapak Ibu? Enggak ya, itu sudah zaman kolosal dulu. Kelebihannya. Yang kedua, berapa kali ibu bapak harus memberitahu kamu? Kamu selalu saja mengecewakan ibu atau bapak. Mungkin sekali-sekali juga pernah juga ya. Mungkin saking kesalnya sudah tidak ada bahasa yang lagi yang akan disampaikan ya. Sudah yang hempaskan ya. Ayo dong, ikut aturan sekolah. Tolong bantu ibu bapak ya sekali ini. Jadi mungkin ini sudah ada persuasifnya, sudah ada sedikit himbauannya ya. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Nah, kita hadapkan lagi dengan peraturan. Setelah upacara kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi kembali. Terakhir, apakah kamu tahu kesalahan kamu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaikinya? Itu kira-kira perilaku kita sebagai manajer. Ini Bapak Ibu sama-sama kita lihat kira-kira dari slide ini motivasi, identitas gagal, identitas berhasil atau sukses, identitas berhasil, sukses, kontrol diri. Coba Bapak Ibu lihat. Coba Bapak pahami, Bapak Ibu sama-sama kita pahami. Kira-kira siapa bisa enggak yang Bapak Ibu yang memberikan sebuah sedikit argumentasi atau narasinya dari keahlian kita, motivasi, identitas gagal, kontrol dari luar, identitas berhasil, kontrol dari luar, identitas berhasil, kontrol dari dalam diri kita. Saya minta tolong Pak Ari. Kita karena satu-satunya yang gagal di lokal kita ini hari ini ya, Pak Ari. Kira-kira apa yang bisa kita gitu Pak Ari? Di sini kan ada 5 posisi kontrol dulu. Ya. Yang pertama itu ketika identitas gagal, maka itu yang menjadi kontrol dari luarnya itu membutuhkan terdapat 2 posisi. Yang pertama sebagai posisi penghukum, di mana posisi penghukum itu dulu ayah dulu berkata kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Jadi ini nanti salah satu perkataan atau perbuatan dari guru, sehingga hasilnya hanya menyalahkan orang lain. Jadi atau siswa itu nanti jadi posisi kontrolnya tidak pada diri dia, pada di luar. Begitu juga untuk membuat orang merasa bersalah. Itu juga posisi kontrolnya juga pada di luar. Sedangkan kalau identitasnya berhasil, itu ada 2 posisi, teman dan pemantau, tapi kontrolnya juga dari luar. Istilahnya hasil peran dari guru masih ada untuk merubah siswa. Tapi ketika identitas berhasil, kontrol dari diri sendiri siswa, itu posisi yang bagus adalah yang manajer. Karena di sini
kita memotivasinya itu memang ada istilahnya kolaborasi antara Kolaborasi. guru dan murid. Jadi muridlah yang menentukan apa yang harus saya lakukan. Jadi sehingga dia termotivasi dari dirinya untuk melakukan sebuah perubahan dari ketika dia salah menjadi sukses. Oke, terima kasih Pak Dikir. Apus untuk Pak Ari sudah memberikan gambaran yang luar biasa. Jadi kalau identitas gagal itu penghukum membuat orang merasa bersalah. Kalau identitas yang berhasil kontrol dari luarnya teman dan pembantau. Yang terakhir itu manajer. Jadi dari 5 model bentuk ini manajer yang pasnya yang terbaik ini Pak Iri ya. Oke, kita lanjut. Kita persilakan Besa untuk kembali. Nah, baiklah Bapak Ibu, terima kasih kepada Bu Mo yang sudah memaparkan begitu banyak tentang 5 kebutuhan dasar dan juga 5 posisi kontrol. Jadi yang terbaik tadi sudah dijawab juga ya Bapak Ibu ya. Yang terbaik adalah posisi kita sebagai guru, sebagai manajer. Nah, mudah-mudahan di sini Bapak Ibu yang sudah berada di sini mendapatkan ilmunya dan bisa nanti menerapkan diri sebagai posisi kontrol manajer di dalam kelas. Nah, Bapak Ibu, ini materi yang terakhir yaitu mengenai segitiga restitusi. Nah, sebenarnya materi-materi yang dikatakan mulai dari awal sampai akhir itu adalah pandangan diri kita mengenai menyikapi bagaimana murid kita tersebut. Nah, jadi nanti kita akan menggunakan keyakinan kelas, kemudian segitiga restitusi, itu yang akan kita gunakan untuk menanamkan nilai-nilai kebajikan kepada siswa kita atau murid kita agar mereka paham dan memiliki nilai-nilai kebajikan itu dari dalam dirinya yang akan membuat atau memunculkan motivasi internal dari dalam dirinya untuk ke sekolah. Ini untuk segitiga restitusi ini ada 3 kegiatan yang dilakukan di sini. Jika Bapak Ibu mendapati nanti seorang murid itu berbuat kesalahan, tentunya yang pertama kita harus memanggil dia, kemudian menanyakan yang pertama itu untuk menstabilkan identitas. Misalnya contohnya pada kasus Indri dan Sherly yang berantem tadi, mereka kan sedang emosi itu ya Bapak Ibu ya. Nah, saat kita panggil, coba deh kalau dibayangkan, dulu kenapa seperti ini? Oh, berantem itu tidak baik, begini. Pasti mereka tambah pusing kan Bapak Ibu ya. Nah, jadi pusing katanya kan. Jadi kita stabilkan dulu, maksudnya redakan amarahnya dulu, tanya dulu gitu kan. Kita tanya, kenapa tadi berantem? Pasti mereka punya alasan tertentu kan? Karena di sini ada 5 kebutuhan dasar yang sudah disampaikan oleh Bu Mo tadi. Mungkin ada salah satu kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi oleh si temannya tadi. Jadi mereka terjadilah pertengkaran seperti itu. Jadi kita stabilkan dulu, kenapa mereka berantem katanya kan? Nanti pasti kan si siswa tadi menyampaikan alasan, saya kesal Bu, seperti dia, seperti ini. Nah, kita yang di posisi sebagai manajer, pasti kita tentunya bilang, oh iya, kita stabilkan identitasnya dulu, kita tenangkan dia dulu. Mungkin kalau ibu berada di posisi kamu juga ibu akan seperti itu gitu kan. Ibu juga akan marah, ibu juga akan kesal, nah gitu. Itu tidak salah, itu wajar gitu kan. Terus kita tanyakan lagi nih, kemudian kita validasi tindakan yang salah. Ini, nah sekarang ibu tanya, tindakan Anda itu apakah benar atau salah gitu kan? Sepenuhnya benarkah atau ada kesalahan? Nah, pasti di situ dia berpikir, oh tidak Bu katanya kan, di situ saya salah karena saya menampar teman saya, nah seperti itu kan. Nah, kalau mereka sudah mengetahui kesalahan, di sini kita berada pada fase validasi tindakan yang salah. Setelah itu kita kaitkan dengan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Nah, apakah kombinasinya dengan keyakinan kelas kita? Nah, seperti itu. Nanti ditanyakan seperti itu. Pasti dia akan menjawab, ingat Bu. Nah, kira-kira apa keyakinan kelas yang Ananda langgar? Nah, seperti itu. Ini menanyakan keyakinan. Jadi kita arahkan dia ke keyakinan. Kemudian kita arahkan atau kita guru juga mereka untuk menemukan solusinya. Apa yang mereka inginkan. Ini yang menstabilkan identitas tadi ya Bapak Ibu. Ini ada perkataan-perkataan. Yang pertama, ini berbuat salah itu hal yang manusiawi. Ini untuk menstabilkan dia supaya mereka menenangkan diri mereka. Kemudian ini validasi tindakan yang salah. Nah, bisa jadi dia si Indri tadi melakukan hal yang lebih buruk kan, bukan hanya memukul, tapi bisa jadi dijambak rambutnya atau gimana. Nah, seperti itu. Kemudian kita kembalikan ke keyakinan ini, saya juga sudah dijelaskan.
Jadi kita kembalikan dia ke keyakinan dirinya, apakah dia meyakini. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Ini untuk praktek segitiga restitusi. Mudah-mudahan Bapak Ibu juga bisa mengaplikasikan segitiga restitusi nantinya. Baiklah Bapak Ibu, ini sedikit refleksi. Setelah Bapak Ibu mendengarkan pemaparan dari kami berdua, mulai dari awal yaitu teori kontrol sampai terakhir segitiga restitusi, kira-kira apa nih hal-hal yang menarik bagi Bapak Ibu atau di luar dugaan yang Bapak Ibu, oh ternyata seperti ini, ternyata seperti ini. Ada Bapak Ibu yang bisa menyampaikan pendapatnya selama kita mengenai materi ini? Ada Bapak Ibu? Bapak Yanti mungkin? Bagaimana Bapak Yanti? Sudah selesai mengajar? Mantap. Sangat menginspirasi. Satu kata dari Pak Yanti, mantap. Bapak Ibu, adakah hal menarik yang bisa Bapak Ibu pelajari atau di luar dugaan yang selama ini, atau misalnya yang kami sampaikan di luar praktek, oh saya biasanya seperti ini. Ya, baik Bu Sendiri. Segala sesuatu tidak berjalan seperti kita rencanakan, kita cenderung menjadi teman, membuat anak merasa bersalah, kamu seperti ini, kamu begini, itu sewa, kan? Sehingga anak merasa dirinya Tidak percaya diri ya. tidak percaya diri, rasanya begini. Ternyata ada cara lain di luar semua yang sudah pernah kita lakukan, kan? Ternyata restitusi kita bisa menggali dalam kenapa si anak itu melakukan hal yang seperti itu, kenapa misalnya dia tidak mengerjakan tugas, kenapa dia melanggar peraturan, bisa jadi di rumah punya masalah, sehingga mungkin kita selesaikan masalahnya sehingga permasalahannya bisa diselesaikan. Baik, terima kasih Bu Sherly. Kita beri aplaus dulu untuk Bu Sherly. Terima kasih sudah berpendapat. Ada lagi Bapak Ibu yang lain? Ya, boleh Pak Ari. Nanti giliran Bu Risma. Setelah Pak Ari. Ini ada salah satu juga yang dapat kita pelajari bahwa ketika kita melakukan kesalahan, tapi dia punya alasan. Iya, Punya alasan itu ada salah satu kebutuhannya yang belum terpenuhi. Makanya betul kata tadi jangan langsung bisa menghakimi bahwa dia salah sehingga jadi memang jadi pribadi yang salah atau jadi gagal, nanti ternyata dia punya alasan, ternyata ada salah satu kebutuhannya yang belum terpenuhi, makanya dia mencoba mungkin mengambil perhatian dengan cara berbuat kesalahan. Karena memang banyak sekali ya Pak Ari ya, anak-anak kita yang sepertinya kurang perhatian di rumah, mungkin berdasarkan dari keluarga yang kurang harmonis atau bagaimana ya Pak Ari. Terima kasih, kita beri aplaus juga untuk Pak Ari. Boleh lanjut Bu Risma. Mungkin pertanyaan yang kedua kali ya Bu Risma. Ini yang saya rasakan, ternyata apa yang telah kita lakukan selama ini di kelas, ternyata tidak semuanya benar. Ya. Contohnya dalam pemenuhan hak dasar anak tadi, karena malah kita sempat menanyakan apa dasar dia, apa sebenarnya yang mendasari dia berbuat seperti itu. Kita langsung menilai itu salah dan salah. Karena sempat menyebutkan alasan. Ya, ternyata itu yang kalau bagi saya itu yang perlu saya koreksi gitu ya. Banyak sekali perubahan yang memang harus kita bergeser ke yang lebih baik. Contohnya yang Baik Bu Risma, terima kasih. Kita beri aplaus juga untuk Bu Risma. Ya, jadi sepertinya terkadang kita setelah mempelajari dalam mempelajari materi ini kadang-kadang merasa muncul rasa bersalah dari diri kita ya, oh ternyata seperti ini ya, ternyata bukan sepenuhnya kesalahan siswa, tapi kitanya juga salah karena tidak menanyakan apa itu hal yang mereka inginkan. Nah, seperti itu ya Bu Risma. Baiklah, untuk kesimpulan akan dibacakan oleh Bu Nuriati. Kembalikan kepada Bu. Terima kasih Bapak. Baik Bapak Ibu, sudah terasa 1 jam sudah kita lagi
dari penayangan awal sampai terakhir dapat kita simpulkan bahwa budaya positif bertujuan untuk membantu individu berkembang menjadi individu yang bertanggung jawab, berkarakter baik, dan siap menghadapi tantangan di masa depan. Penerapannya harus konsisten dan didukung penuh oleh 3 ranah pendidikan: keluarga, sekolah, masyarakat. Dengan menerapkan budaya positif, sekolah dapat menciptakan lingkungan belajar yang positif dan kondusif, di mana murid dapat berkembang dan mencapai potensi penuh mereka dan akhirnya membawa dampak positif dalam kehidupan masyarakat. Mungkin itu saja Bapak Ibu, kita kembalikan kepada Ibu Ipang. Baiklah, doa alhamdulillah, syukurillah kita ucapkan kepada Allah. Kegiatan diseminasi berbagai praktik baik kita sudah selesai. Terima kasih buat Bapak Ibu yang sudah berkesempatan hadir pada hari ini dan membantu kami. Semoga kegiatan ini bermanfaat bagi diri saya, dari Mama dan juga dari Bapak Ibu. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dibagikan minumannya? Oh, foto dulu ya, ayo. Foto dulu. Nah, ada apa Bayang Ki? Tahu saya. Nama Bang. Berapa sudah paling penting? Bukan foto nomor lagi. Geser-geser balik kepala. Satu. One, two, three, four. One, two, three, four. Semangat. Satu, dua, tiga, 4, 5, 6. Lanjut. Bebas ya, Pak. Bebas ya.